transaksi ekonomi dalam blokir itu. Misalnya ketika pengaktifan kan harus bayar lagi 100.000. Nah itu kalau misalnya diblokir 120 juta orang, kali itu 100.000 berapa? Padahal Bapak Presiden sudah bilang komplain hari ini buka. Saya disuruh menunggu 7 hari. Kapan mengetahui dananya diblokir? Hilang di anu saya, aplikasi saya. Hilang di saya, makanya saya bilang saya ke sana. Ya, kemudian yang paling penting bukan sekadar blokir, adalah citra nama baik. Setahu saya, orang yang diblokir keuangannya itu dicurigai ada tindak pidana, ada transaksi kejahatan. Nah, masa kau anggap saya ini ada transaksi kejahatan? Andai saja duit saya di situ tiba-tiba ada misalnya 1 triliun, nah itu pasti ada mencurigakan ini uangnya. Kok tiba-tiba ada uangnya 1 triliun, 300 juta lebih. Jadi tidak masuk akal. Himbauannya Ustaz, saya minta supaya pengambil kebijakan buatlah kebijakan yang betul-betul bijak, bukan meresahkan masyarakat. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan kritik terhadap pemerintah, ini bukan teror, tapi ini bagian cinta saya kepada negara, supaya rakyat percaya kepada bank, percaya kepada pengelolaan keuangan. Bayangkan kalau rakyat sudah tidak percaya dengan bank, maka uang akan diambil, bukankah itu akan lebih membahayakan? Ya. Ini untuk dana masjid Ustaz ya, bangun masjid ya? Buat pembangunan masjid. Ada masjid saya bangunkan di ujung pulau itu. Nah itu murni tidak ada bantuan dari orang lain, semua hasil ceramah saya. Dan saya bangun untuk menunjukkan kecintaan kita kepada dakwah, menunjukkan kepada masyarakat bahwa Ustadz itu juga bukan cuma berbicara sedekah, tapi membuktikan bahwa bersedekah itu hal yang diutamakan.